pada hari-hari ini kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa karena sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau pernah di dalam ceramahnya, ba'da yaumin nahri thalathatu ayyamin, setelah Idul Adha itu ada 3 hari, allati dzakarallah al-ayyam al-ma'dudat, yang disebut sama Allah dengan al-ayyam al-ma'dudat, ya. La yuraddu fihinna du'a, di mana doa-doa diijabahi dan tidak tertolak. Farfa'u raghbatukum ila Allah azza wa jalla, maka panjatkanlah doa. Maka hari-hari ini doa-doa hari-hari di mana doa mustajabah, maka perbanyaklah untuk membaca doa. Doa apa? Doa yang paling efektif dan efisien adalah doa sapu jagat. Karena yustahabbu an yuqala fi ayyamit tasyrik, dikatakan oleh Ikrimah, murid daripada Abdullah ibnu Abbas, disunnahkan pada hari-hari tasyrik untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang disunahkan pada hari-hari ini. Jadi perbanyak membaca doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah selama sampai tanggal 13 ini. Jadi hari-hari tasyrik ini perbanyak doa mustajabah. Maka eman-eman dilewatkan dengan tidak berdoa, karena hari-hari ini adalah doa diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sapu jagat ini tidak hanya 3 hari ini, maka sepanjang waktu kita disunnahkan untuk membaca doa sapu jagat. Bahkan Anas bin Malik, khaddamnya Kanjeng Nabi, pernah menceritakan, karena aktsaru da'watin yad'u biha, doa yang paling banyak dibaca oleh Kanjeng Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab saya itu maksudnya kitab Fathul Bari, ya, beliau berkata, lam yad'u nabiyyun wala salihun bi syai'in illa dakhala fi hadzal du'a. Tidaklah ada seorang nabi ataupun orang saleh, para wali dan seterusnya, berdoa kecuali di dalam doanya itu memasukkan doa sapu jagat ini, Rabbana atina fid dunya. Maka kamu jangan malu untuk berdoa sapu jagat. Alah, ini doanya RTK aja loh. Ini doa yang paling sering dibacakan di Nabi, ini doa sapu jagat gitu. Kenapa kok dinamai dengan doa sapu jagat? Tahu nggak kamu kenapa disebut dengan sapu jagat? Riwayatnya begini, ini ceritanya, asbabul wurudnya. Kalau hadis, tapi ini bukan hadis, ya. Sri Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta satu saat pernah mendapatkan isyarat. Di dalam mimpinya dipeseni, kowe goleko donga sapu jagat. Carilah doa sapu jagat kepada seorang kiai yang berdomisili di kampung jenenge Tebu Kobo. Tebu Kobo. Setelah bangun, beliau tanya-tanya di ono kampung Tebu Kobo ini. Suwe-suwe cari ke kiai ini. Ternyata setelah bertanya-tanya, diketemukanlah kampung Tebu Kobong itu, maksudnya tebu ireng. Lek ngobong kan ireng itu tebu kobong, tapi dalam mimpinya tebu kobong, ya. Datang kepada Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, dan beliau kemudian bertanya, Sri Sultan ini, saya jauh-jauh dari Jogja datang ke sini untuk mengetahui doa apa sih yang disebut dengan doa sapu jagat itu, gitu. Maka beliau mengatakan, ya sakweruhku iku lek donga sapu jagat sing paling komplit yaiku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah. Kalau kamu sudah tahu tentang doa sapu jagat, kemudian tahu nggak kamu itu artinya doa sapu jagat itu? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami, fid dunya, di dunia hasanah, berikanlah kami hasanah di dunia,
Apa artinya hasanah? Apa nama tetangga kamu? Apa artinya hasanah? Kebaikan. Kebaikan itu apa maksudnya? Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang disebut dengan hasanah di dunia itu al-mar'ah as-salihah. Dadi lek awakmu donga Rabbana atina fid dunya hasanah njaluk bojo yo. Mar'atus salihah. Wa fil akhirah, di akhirat. Wa fil akhirah hasanah, itu hasanah fil akhirah itu adalah al-haura. Apa haura itu? Hurin ain, apa? Widodari. Wa adabin nar. Wa qina adzaban nar. Siksa neraka itu maksudnya kata Sayyidina Ali, al-mar'ah as-su, adalah istri yang cerewet, jelek. Sudah istrinya jelek, cerewet, itu padha karo siksa neraka. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Keterangan ini saya temukan dalam tafsir Al-Baydawi. Lain lagi menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya hasanah fid dunya? Al-ilmu wal ibadah. Yang disebut kebaikan dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Adapun wa fil akhirah itu adalah al-jannah, surga. Kemudian azaban nar, wa qina azaban nar adalah maksudnya, ya Allah, jagalah kami jangan sampai melakukan syahwat-syahwat, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang mengantarkan kami akhirnya masuk neraka. Maksudnya waqina adzabannar, ya Allah jauhkan kami dari dosa-dosa dan maksiat. Al-Imam As-Suddi, seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, saya nukil dari keterangan ini dari kitab Tafsir At-Tabari, amma hasanatud dunya, adapun yang disebut dengan hasanah fid dunya itu adalah al-mal, itu adalah harta. Jadi tatkala kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah paringi yatra sing kathah Gusti, sama dengan seperti itu doanya. Kemudian wa amma hasanatul akhirah, adapun hasanah akhirah fal jannah, maka itu adalah surga, ya. Maka ya benar kalau memang doa ini adalah mencakup segala sesuatu, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan innal hasana fid dunya tasmulu kulla matlubin dunyawiyyin. Hasanah di dunia itu mencakup semua perkara yang dicari orang, urusan duniawi. Ibarat kita biasanya yang dicari itu ada 3 ta: harta, tahta, wanita, ya itu. Ya, itu orang dulu. Kalau orang sekarang 4 ta: harta, tahta, wanita, dan kuota. Punya 3-tiganya, kalau kehabisan kuota ya beda. Orang sekarang itu. Maka hari-hari ini sekali lagi perbanyaklah untuk membaca doa sapu jagat ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana doa kita mustajabah. Orang-orang yang tawaf itu begitu nyampe rukun, ya, Yamani, rukun Yamani itu sebelum rukun Hajar Aswad, di mana dikatakan oleh baginda Rasul di situ ada malaikat yang mengamini, maka orang-orang yang tawaf itu disunahkan untuk membaca doa sapu jagat. Jadi dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad itu doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena di situ ada malaikat yang mengamini. Maka ya doa yang paling efektif, efisien, mencakup segala sesuatu, ya doa itu, maka disebut dengan sapu jagat. Sak jagat disapu kabeh, kena semua gitu maksudnya, ya. Itu dahsyatnya doa sapu jagat, dan doa ini diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa sapu jagat itu menurut saya, ya jagat itu donyo gitu. Maka sebetulnya masih kurang nama ini, bukan doa sapu jagat. Karena kalau jagat itu dunia saja,
Padahal yang kita minta tidak hanya urusan dunia, wa fil akhirati hasanah gitu. Berarti ini lek jagat ini dunia akhirat gitu. Sak jagat dunia akhirat. Karena lek jagat saja, jagat tok itu artinya dunia gitu. Jagat itu artinya dunia. Adapun doa yang kita baca itu mencakup dunia dan akhirat. Jadi kalau kamu buka di kamus itu jagat, jagat itu apa? Artinya dunia, alam, jagat raya, alam semesta, seluruh dunia itu terjemahnya. Jadi nggak ada mencakup di situ akhirat. Jadi jagat plus, nah, gitu. Itu Rabbana. Kalau doa saku jagat tok berhenti di urusan dunia, ya itu kurang bagus. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara kalangan manusia ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, akan tapi mereka tidak diberikan bagian kebaikan di akhirat karena tidak diteruskan. Maka yang bagi itu adalah doa sapu jagat plus. Itu bukan hanya jagat titik tapi plus akhirat.